Shalom alaikum, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Memasuki Minggu Paskah keempat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita belum bisa berkumpul bersama dalam peribadatan, kita tetap dipimpin dan disertainya. Pimpinannya nyata dalam kehidupan kita dan sungguh terbukti. Haleluya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bahkan. Marilah ibadah Paskah Minggu keempat ini kita alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Allah besertamu dan besertamu juga. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan tangannya, sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerah. Mari kita berdoa dalam penyesalan kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa diri kami dengan segala kelemahan dan cedera manusiawi. Kami mengakui bahwa kami rapuh dan lemah. Keegoisan membelenggu kehidupan kami. Bahkan kami gagal untuk membagikan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mohon, Kasihanilah kami dan ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. Dosa dan pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan. Bersyukurlah. Terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah mengasihi saudara semua. Dan mengasihi saudara juga.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami dapat bersembah sujud, menyapa hadirat-Mu yang kudus, merasakan betapa Tuhan sungguh memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkannya, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Di dalam terang-Mu, kami melihat terang. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2, ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 23. Kita baca secara litani. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bacaan yang kedua diambil dari surat 1 Petrus bab 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus bab 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia,
Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab Tuhan itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah kesaksian Injil menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang merenungkan dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, seminggu yang lalu usai ibadah Minggu Paskah ketiga, beberapa adiuswa saling menyapa di grup WA Seruling Sion. Beberapa dari adiuswa mengatakan bahwa mereka sudah merindukan gereja. Mereka menangis saat melihat streaming ibadah Minggu. Mereka hanya bisa melihat gedung gereja secara visual saja. Barangkali bukan hanya para adiuswo yang saat ini merindukan gereja, merindukan persekutuan, merindukan kebersamaan. Kita semua merindukannya. Namun, perkembangan situasi saat ini mengharuskan kita sekalian harus dapat menahan rindu untuk bertemu. Dan sebagai pengobat rindu, kita dapat menyapa orang-orang yang kita kasihi dengan banyak media yang tersedia, kapanpun bisa. Yang patut kita syukuri adalah saat ini kita semuanya, siapapun itu, dimanapun kita berada, kita semakin sering dapat bertemu dengan Tuhan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita dapat sewaktu-waktu berseru dan memohon kepada Tuhan, karena kita semakin memiliki banyak waktu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bacaan leksionari kita pada pagi hari ini menjadi penghiburan bagi kita. Karya Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung nyata dari waktu ke waktu di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang pertama, kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, kehidupan jemaat perdana, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai dengan ayat 47. Apa yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula, mereka berkumpul tanpa mempedulikan ada atau tidak gedung untuk beribadah. Mereka berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka beribadah dengan tidak memakai liturgi baku. Pada waktu itu tidak ada ornamen gereja yang indah. Namun mereka hidup dalam persekutuan kasih. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Kehidupan mereka sangat indah sekalipun dalam keterbatasan. Tuhan senantiasa memelihara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam konteks yang berbeda dengan kita saat ini, di mana kita bersama tengah merasakan satu kondisi yang luar biasa, lain daripada biasanya. Dalam rangka menghayati situasi kita saat ini, mungkin kita masih merasakan saya belum terbiasa. Tetapi percayalah, seiring dengan berjalannya waktu, lama-lama kita akan menjadi terbiasa. Dan percayalah bahwa keterbatasan yang saat ini kita alami tidak akan menghalangi kita untuk membangun iman kita. Justru di dalam keterbatasan ini kita dimampukan
untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Percayalah, pemeliharaan Sang Gembala Agung sungguh terbukti. Bahkan Rasul Petrus menegaskan dalam bacaan kedua kita, serta memberikan penghiburan kepada jemaat mula-mula untuk dapat menerima dengan ikhlas keadaannya, dengan berserah dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sekalipun mereka hidup dalam penderitaan. Kehidupan jemaat mula-mula itu mencerminkan kasih karunia Allah. Karena penderitaan yang mereka tanggung bukan karena perbuatan dosa mereka, sama seperti penderitaan yang telah Kristus terima. Penderitaan Kristus merupakan teladan dan kekuatan bagi mereka, supaya mereka menjadi kuat dan teguh imannya sekalipun dalam penderitaan. Seperti Kristus, ia menderita bukan karena dosa dan cacat celah. Penderitaannya justru membuat kehidupan jemaat senantiasa berada dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh dari dosa. Karena jemaat sudah kembali kepada Sang Gembala dan kembali kepada Sang Pemelihara jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jika keadaan saat ini melemahkan kita, mari kita mengarahkan hati kita kepada Sang Gembala yang agung. Seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dia, Yesus Kristus, adalah pintu gerbang menuju padang rumput yang hijau. Setiap domba yang melalui pintu itu akan menemukan padang rumput dan akan dikenyangkannya. Bahkan keamanan para dombanya pun terjamin. Seperti dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Gembala yang baik datang kepada domba-dombanya dengan gada dan tongkat, agar domba-dombanya mempunyai hidup dan segala kelimpahan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, keadaan kita saat ini memang sulit. Namun dalam situasi yang sulit ini, menjadikan kita sekalian berpikir ulang untuk dapat menyusun strategi ulang agar kita kuat bertahan dan mampu berproses serta melalui semuanya ini dengan selamat. Dalam situasi seperti saat ini, hanya Dia, Sang Gembala Agung, sumber kekuatan kita. Dia akan menopang kita agar kita bisa melalui kesulitan ini dan pada akhirnya kita menemukan padang rumput yang hijau. Harus kita imani dan itu semua pasti akan kita rasakan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, karya Sang Gembala Agung menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita untuk dapat melewati hari demi hari yang mungkin menjenuhkan dan juga membosankan. Menghayati karya Sang Gembala Agung, kita akan melihat dan pada akhirnya kita akan menjadi takjub bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, Allah Sang Gembala Agung sedang berkarya kepada domba-dombanya, sedang berkarya kepada kita sekalian. Untuk itu, ikutilah dan masuklah ke dalam pintu yang sudah disediakan kepada kita. Jangan ke pintu yang lain. Ketika kita memasuki pintu yang sudah disediakan oleh Sang Gembala Agung, kita akan melihat hamparan rumput yang hijau dan menyegarkan. Jangan berkata sulit, jangan berkata tidak bisa, jangan berkata tidak mampu. Kita pasti bisa melaluinya. Sama seperti penjagaan Sang Gembala Agung kepada jemaat mula-mula. Dalam penderitaan, mereka dipakai untuk menjadi saksi atas karya Sang Gembala Agung. Dan ingatlah bahwa kita sekalian saat ini sedang dalam karyanya. Sang Gembala Agung, Sang Pemelihara jiwa kita. Mari kita bernaung hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita renungkan firman Tuhan di dalam saat hening secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkaulah Sang Gembala Agung yang sedang menyatakan karyanya dalam kehidupan kami. Dan yang sudah menyatakan karyanya di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia, yang penyertaan dan pernaungannya terbukti nyata. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, sekalipun situasi yang sedang kami rasakan semakin sulit, kami tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Satu hal yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah Allah yang memelihara dan menjagai kehidupan kami, yang akan menuntun kami ke jalan yang benar, menuntun kami
ke dalam ketenangan, menuntun kami kepada padang rumput yang hijau, yang akan mengenyangkan kami, membuat kami teduh, membuat kami dilimpahi damai sejahtera. Kami hanya berharap kepadamu dan hanya memohon kepadamu. Ini kami Tuhan dengan segala kelemahan kami. Saat ini, jika di antara kami merasakan kejenuhan, bosan, karena kami harus di rumah saja, bosan dengan rutinitas yang kami lakukan, yang hanya itu saja. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, daya kreativitas melalui akal budi yang Engkau anugerahkan kepada kami, memampukan kami untuk kami dapat berdamai dengan keadaan ini, untuk kami dapat membangun satu kehidupan yang terus bermakna dan berguna bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi sesama kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan persekutuan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sekalipun kami lama tidak berjumpa dalam tatap muka, dalam kebersamaan, dalam persekutuan dan ibadah kami, namun Engkau tetap memelihara jiwa kami. Engkau tetap memuaskan kami. Sehingga jiwa-jiwa yang haus kami merasakan damai, merasakan tenang. Dan kami dikenyangkan, juga kami dipuaskan. Tuhan, kami yakin bahwa dalam keterbatasan kami mampu untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu, pakai gereja-Mu secara lebih lagi untuk mempersiapkan setiap pembinaan iman kepada warganya. Dan saat ini pula kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang tengah dalam kelemahan mereka, di dalam sakit penyakit mereka, Tuhan menjamah mereka satu persatu. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan saudara kami yang saat ini tengah di dalam duka cita, terkhusus bagi keluarga almarhumah Ibu Ismiati Wiono. Tuhan memberikan penghiburan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan untuk kehidupan gereja-Mu dan apa yang telah dirancang oleh gereja-Mu, sekalipun tidak sesuai dengan harapannya, namun Engkau tetap memelihara gereja-Mu sama seperti Engkau memelihara kehidupan jemaat mula-mula. Hanya kepadamu kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Sragen ini, ataupun setiap kami dimanapun kami berada. Kami serahkan ya Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Lawatlah ya Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami. Mampukanlah pemimpin bangsa dan negara kami memimpin di dalam hikmat-Mu. Dan mampukanlah kami semua untuk mewujudkan kegotong royongan dalam kami mengurangi penyebaran COVID-19 ini, sehingga kami pada akhirnya dapat merasakan kehidupan yang baik penuh dengan sejahtera. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap orang yang Kau pakai. Mereka yang saat ini tengah berada di garda depan, siapapun mereka, Tuhan, tolonglah mereka, karuniailah mereka dengan hikmat dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan keterbatasan kehidupan kami.
Kami menyerahkan kerapuan manusia kami, dan ini kami Tuhan, hiburkanlah kami, karena gada dan tongkat-Mu senantiasa menyertai kami, memimpin kehidupan kami, sehingga kami merasakan sukacita. Inilah doa dan seruan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru dunia dan di segala abad, marilah kita ikarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah dengan hati bersyukur dan penuh sukacita, mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan. Kita alaskan persembahan kita dengan firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengar rela hatimu, janganlah cemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam ibadah ini, walau dalam rumah kami masing-masing. Tolong kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, di dalam kami mewujudkan firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Berkati dan sucikan persembahan ini agar dapat untuk kemuliaan nama-Mu melalui kegiatan-kegiatan di GKJ Sragen. Berkati juga ya Bapa, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Berkati dan mampukan kami. Doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ini
kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu alam semesta. Yang di bumi dan di surga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun Yesus Kristus itu Tuhan. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta